Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perang dagang Indonesia Eropa semakin panas dan Indonesia kini telah menggalang kekuatan untuk menghadapi jegalan-jegalan Uni Eropa, di mana salah satu jegalan itu pun berupa undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi, yang menyebabkan sebagian besar komoditas andalan Indonesia dilarang oleh Uni Eropa. Dikutip dari berbagai sumber, baru-baru ini Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan atau dipanggil Pak Zulhas pun menyebut bahwa Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya telah menandatangani surat keberatan atas kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Uni Eropa. Indonesia bersama 14 negara lain kini siap menyeret balik Uni Eropa ke WTO, alias ke Organisasi Perdagangan Dunia. Perlawanan yang cukup sengit dari negara kita Indonesia tak mau bunuh diri menghadapi geng Uni Eropa. Indonesia ini akhirnya membentuk kekuatan, yaitu kelompok untuk melawan Uni Eropa. Pak Zulhas pun mengatakan bahwa kita mencari dukungan dengan negara-negara penghasil lada, penghasil karet. Kemarin sudah ada 14 negara yang sudah ditandatangan merasa keberatan, dan pada akhirnya kita juga bisa menuntut ke WTO. Apakah ini diskriminatif atau tidak? Nah, ujar Menteri Perdagangan. Dan beliau pun juga mengatakan bahwa meskipun masih belum berlaku, namun undang-undang anti deforestasi ini akan sangat mengganggu Indonesia. Menurut kebijakan ini sangat diskriminatif karena akan mempengaruhi perdagangan produk Indonesia seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Gimana beberapa produk itu pun merupakan komoditas yang sering diekspor Indonesia ke Uni Eropa. Kemudian terkait hal ini, ternyata negara kita Indonesia tak cuma menyiapkan satu amunisi saja. Ada amunisi lain nih, serangan gelombang kedua akan dilontarkan kembali oleh Indonesia, di mana kini Indonesia pun sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya. Pak Zulhas mengatakan juga bahwa Indonesia juga posisi bersama dengan negara lainnya sebelum kita menginisiasi ditandatangani oleh 14 negara itu. Keberatan kebijakan Uni Eropa itu, dan saat ini kami juga sedang menyusun lagi surat kedua yang bersama 19 negara, di mana target kita adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, memperkuat posisi Indonesia, tegas beliaunya. Pak Zulhas juga menyebut bahwa ia telah menerima arahan dari Pak Presiden Jokowi untuk gencar melawan kebijakan anti deforestasi dari negara Eropa, lantaran dinilai tak berpihak pada petani-petani kecil kita Indonesia. Adapun Pak Zulhas membeberkan perdagangan ekspor Indonesia senilai 7,2 miliar dolar Amerika, dan itu pun merupakan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan kerugian ini meliputi hampir 8 juta petani kecil di Indonesia yang terdampak oleh aturan baru Uni Eropa ini. Beliau pun juga menyebut bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan Indonesia masuk blacklist, alias dilarang mengekspor atau mengimpor sejumlah komoditas ke Uni Eropa. Artinya, selain tidak bisa menjual barang ke negara Uni Eropa, kita juga ujung-ujungnya bisa terkena blacklist
tidak bisa membeli dari Uni Eropa. Sungguh aturan yang sangat-sangat merugikan negara kita. Oleh karena itu pemerintah Indonesia pun kini terus meminta klarifikasi aturan-aturan kebijakan anti deforestasi yang dinilai multi interpretasi itu. Perlawanan Indonesia yang cukup sangar ini ya, jadi itu memang harus mempunyai kekuatan besar, makanya kita harus menggalang beberapa negara itu. Menteri Perdagangan ini Pak Zulkifli Hasan kini juga membuat pernyataan untuk melawan ya. Muncul lagi dari kelompok eksportir kopi pengusaha Indonesia, juga Pak Menko Maspes Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan eksportir kopi di Indonesia yang ternyata juga kecewa dengan sikap Uni Eropa melakukan aturan deforestasi ini, di mana hal ini akhirnya juga berdampak kepada industri pengolahan kopi di Indonesia. Ekosistem kopi Indonesia bakal terganggu karena akan mengeluarkan biaya atau kos yang tidak sedikit. Untuk itu para eksportir kopi Indonesia tidak lagi ke Uni Eropa, tetapi ke kawasan Timur Tengah. Kemudian dari Bapak Luhut ya, terkait kebijakan larangan ekspor nikel yang sering disenggol Uni Eropa, sering diganggu, kini akhirnya juga mengancam lagi akan mengalihkan impor produk susu dari Uni Eropa. Gantian sekarang. Kita sering mendatangkan susu dari Uni Eropa, kita alihkan ke negara lain seperti Australia. Langkah ini ditempuh apabila Uni Eropa terus menantang Indonesia melarang ekspor biji nikel, atau Uni Eropa terus mengganggu kebijakan Indonesia. Indonesia pun akhirnya nanti tak mau lagi membeli produk susu yang selama ini sebagian besar juga banyak didatangkan dari Uni Eropa. Bakal mengalihkannya pembeliannya ke Australia dan mengancam kalau Uni Eropa rewel kita pindah saja impor ya. Dan termasuk produk olahan susu ke Australia, keju, wine dan segala macam. Kenapa harus ke Eropa? Kita banyak untuk survival ke negara-negara lain. Kita jangan sampai didikte seperti zaman dulu ya. Maka dari itu kita sekarang siap untuk melawan arogan negara-negara mana ya, yang khusus untuk negara-negara Eropa ya. Jadi itulah gambaran yang baru berkembang menjadi panas ini. Terima kasih. Merdeka.